suasana hujan rintik-rintik di rumah saya. Sore ini saya akan membahas salah satu koleksi saya yang cukup langka, yaitu saya kasih nama Ki Abitoyo. Abitoyo ini burung perkutut muncis kecil banget lah gitu. Kemudian dia bergaturanggan, ada rondel semoyonya, kemudian ekornya itu sapu jagat, jadi nggak pernah bunyi, 1-2 kali bunyi. Saya tidak tahu, tapi saya sayang sekali dengan perkutut ini. Nah, tentu kenapa saya sayang, pasti ada sebab dan musababnya. Itulah kenapa meski jarang bunyi atau dalam tanda kutip tidak gacor, meski bunyinya 1-2, tapi saya suka. Jadi gini, perkutut ini saya dapat melalui seorang tokoh perkutut yang sudah almarhum, Kang Mas Resiaji. Dulu dia punya komunitas namanya Perkutut Alam Nusantara, kalau nggak salah ya, almarhum Resiaji. Jadi ya sekitar 5 tahunan yang lalu lah. 5 tahun yang lalu main ke kantor saya, ya masih dalam rangka sosialisasi, pengenalan dan lain sebagainya. Nah, ketika itu seolah ada bisikan di saya bahwa agar saya meminta perkutut miliknya Kang Resiaji ketika itu, gitu kan. Nah, spontan di dalam diskusi itu, Kang, saya minta perkututmu. Alasannya almarhum nggak punya perkutut, gitu. Nggak punya perkutut, maksa, gitu kan. Nah, dalam perjalanannya akhirnya ada bisikan lagi di saya yang ditaruh di ruang tamu sebelah kanan, gitu. Nah, akhirnya saya menyampaikan ke Kang Resiaji, sampean punya perkutut, sampean taruh di sebelah kanan ruang tamu, gitu kan. Makanya kaget si almarhum Resiaji itu. Beliau sangat mumpuni dan sangat ahli sekali dalam membaca gaturangga perkutut termasuk isinya. Jadi sehingga akhirnya agak kaget dan nggak percaya. Enggak boleh. Nah, saya akhirnya mencari tahu. Awal-awal dia datang ke kantor saya, cerita mengeluhkan bahwa anaknya baru lulus SMA, nilainya bagus, minta handphone, gitu kan. Saya cuma dengerin doang. Tapi dalam diskusi perkutut, saya sambil nelpon ke toko handphone. Waktu itu Samsung seharga berapa ya, 4 jutaan lah waktu itu, gitu kan. Akhirnya toko handphone itu kirim ke saya ke kantor hari saat itu juga. Nah, dalam diskusi perkutut itu, handphone yang baru saya beli 4 juta itu saya berikan kepada almarhum Resiaji. Kang, aku titip buat anak wedok, gitu ceritanya. Nah, akhirnya cukup kaget. Jancuk kamu katanya, gitu kan. Kalau posisi kayak begini kan saya jadi nggak bisa nolak, gitu kan. Tahu aja itu perkutut ada di ruang tamu sebelah kanan. Nah, akhirnya gitu kan. Nah, pada saat spontan itu almarhum bilang, ambil sendiri di rumah. Ada rumahnya posisi di daerah Rawablong, gitu kan. Dari kantor saya itu kalau naik motor ya sekitar setengah jam. Nah, ya udah, nanti Sabtu saya akan ke rumah. Udah, kita lanjut. Akhirnya sore ngobrol selesai. Pagi-pagi subuh setengah 5 atau jam 5 lah kurang lebih. Tiba-tiba almarhum Resiaji telepon saya, gitu kan. Telepon saya sambil cukup panik, gitu kan. Menyampaikan, sampai kantor jam berapa? Ya saya biasa sampai kantor paling ya jam-jam 7 jam 8 saya bilang gitu. Nah, saya harus segera nganterin ini perkutut.
wallahu alam kenapa terjadi. Saya akhirnya segera mandi, jam 5:30 saya sudah di kantor, karena rumah saya waktu itu masih di Jakarta Selatan, dari kantor itu cuma 15 menit. Dan ternyata almarhum Wesi Haji itu sudah nongkrong di kantor saya, sudah minum kopi ya, sambil bawa perkutut ini. Nah, dalam ceritanya antara sadar dan nggak sadar, jam 3 pagi ya, jam 3 pagi dia terbangun karena didatengin oleh seseorang di masa lalu di sebuah kerajaan, naik kuda ya, naik seekor kuda hitam ya, yang dia ketahui atau yang almarhum ketahui bahwa kuda itu adalah kuda Gagak Rimang, yaitu kudanya Haryo Penangsang, yang saya ketahui dan yang versi almarhum ketahui. Nah, apa hubungannya dengan ini? Wallahu alam saya juga nggak tahu. Hanya ketika itu dalam mimpinya almarhum Wesi Haji, penunggang kuda hitam itu membentak almarhum Wesi Haji agar perkutut itu segera dikirimkan ke Wayahe. Wayahe itu dalam arti segera, ndang cepet anterin manuk iku nang wayahku gitu. Wayah itu bisa dikatakan cucu dalam bahasa Indonesianya, cucunya. Jadi logikanya dari Rawabelong ke kantor saya itu setengah jam. Almarhum Wesi Haji itu naik motor itu udah kayak di tiup paribasanya atau dikebut, enggak lebih dari 15 menit nyampe di kantor saya. Dan orang-orang yang nyalip motornya almarhum Wesi Haji, itu ceritanya Wesi Haji, Kang Wesi Haji sendiri almarhum. Orang-orang yang nyalip pagi itu di jam 5 subuh dia ganti-ganti nganterin perkutut itu pasti jatuh. Dan beberapa orang jatuh, ada 3 atau 4 yang coba nyalip motornya Kak almarhum Wesi Haji, itu terjatuh. Dan jarak tempuh Rawabelong ke kantor saya itu dia lalui kurang dari 15 menit. Yang logikanya biasa pagi itu jam masuk kerja paling cepat antara Duren 3 Buncit Rawabelong itu sekitar setengah jam 45 menit. Nah, itulah tentang Abitoyo. Nah, Abitoyo sendiri seceritanya almarhum Wesi Haji dan juga sepengalaman saya ketika menampakkan diri, ada sepasang suami istri, laki dan perempuan, menggunakan baju kotang ala kerajaan dan rambutnya masih diikat di atas. Nah, sepasang suami istri namanya Nyai Kiai dan Ki Abitoyo dan Nyai Abitoyo yang bersemayam di perkutut Abitoyo ini. Nah, sekali lagi buat teman-teman perkutut dalam hal ini adalah sebuah misteri. Sebuah misteri bagi saya, hanya saya pribadi, perkutut saya, dan tentunya Gusti Allah yang menghendaki akan kemisterian seekor perkutut ini. Jadi kronologis cerita saya dapetin. Jadi perkutut ini mungkin sekarang sudah 5-6 tahunan bersama saya. Berbagai cerita. Memang beberapa kali ketika di kantor, cucuknya itu sampai panjang melengkung kayak celurit gitu. Jadi kalau boleh dibilang itu mbak cucuan. Konon cerita dari almarhum Wesi Haji, ketika posisi saya sedang dalam ancaman, dalam tanda kutip ancaman yang tidak kelihatan, maka dia akan pasang badan dan itu adalah senjatanya. Dan beberapa kali potongan atau patahan dari cucuk itu sampai membentuk begini gitu, lebih dari panjang banget gitu. Logikanya adalah mustahil kalau nggak ada bekas potongannya. Tapi faktanya beberapa kali itu tidak bisa saya temukan. Jadi sekali lagi buat teman-teman, pesan saya kepada teman-teman penggemar perkutut yang baru,
khususnya teman-teman perkutut alam Indonesia dan juga perkutut lokal Indonesia PPLI dalam hal ini, semua adalah sekedar cerita dan mitos dalam sebuah seekor perkutut. Jangan juga menjadi acuan dalam kehidupan sehari-hari, jangan. Itu adalah bagian dinamika dari kehidupan kita dalam bersosialisasi. Sekali lagi, perlakukanlah perkutut sebagaimana harusnya, sebagaimana layaknya. Tidak perlu juga neko-neko dengan menambahkan makanan yang tidak atau yang tidak perlu. Sama Tio, makanannya seperti apa, minumannya seperti apa. Jadi biarlah perkutut berbahagia dengan dunianya, kita menyayangi juga dengan dunianya. Kira-kira itu sepintas dengan perkutut saya Abitoyo. Jadi pesan saya sekali lagi, mari kita hobikan perkutut ini, kita lestarikan, kita bersosialisasi, kita bersilaturahmi dengan hati, bukan dengan emosi, dengan otak, bukan dengan otot, gitu kan. Dengan ucapan tata krama, sopan santun, sebagaimana slogan perkutut, ojo mung ngoceh nanging manggungo. Kenapa filosofi ojo ngoceh nanging manggungo? Ngoceh dalam tanda kutip ngomong yang asal ngomong, tidak berirama, tidak punya tujuan, dan tidak punya tata krama atau sopan santun dalam berbicara. Sehingga ocehan, orang ngoceh gitu kan, asal, tanpa dasar. Tapi lain halnya ketika manggung. Makanya perkutut, suaranya perkutut itu tidak akan pernah bisa dibeda-bedakan. Ya begitu-begitu saja. Itu suara perkutut punya khas sendiri yang tidak dimiliki, dan perkutut sendiri tidak bisa mengikuti suara burung-burung lainnya. Jadi manggungo. Jadi manggungo itu bicaralah yang berbobot, yang berkualitas, berintegritas. Jadi tidak asal bicara, sesuai dengan keilmuan, karena dari bicara itu akan mencerminkan sifat dan kepribadian kita sebagai penggemar perkutut kung sejati. Jadi sekali lagi, buat teman-teman penggemar perkutut baik yang baru, mensugestikan diri boleh, tapi jangan berlebihan. Sekali lagi pesan saya, segala sesuatu yang berlebihan terhadap hobi maka menjadi tidak baik. Jadi sekali lagi, di teman-teman khusus penggemar channel Perkutut Alam Indonesia, PAI, dan juga PPLI, jaga silaturahmi, jaga sopan santun, jaga kekompakan, jaga kerukunan, jangan saling menjatuhkan satu sama lain. Hormati dan hargai perbedaan dari komunitas lain atau dari organisasi lain, tetap dijaga. Ujung-ujungnya ketika kita bicara hobi, itu akhirnya mempersatukan semua perbedaan. Jadi ketika hobi itu lahirnya dari hati, bukan dari katanya, terpengaruh siapa, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, pesan saya, karena saya memahami atau mengenal bukan memahami dalam hal ini, mengenal perkutut itu sejak saya kelas 4, kelas 5 SD, belajar dari almarhum kakek saya yang memang tukang pucat perkutut gitu kan. Jadi sekali lagi, mari kita jaga kekompakan, kita jaga kerukunan, jangan saling menjatuhkan satu sama lain. Hobi kudu happy. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.